Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali untuk menjunjung guru junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ida mudati picca mudati kata punyo upayata mudati so mudati so pamudati diswa kama wisudi matano. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dan bersukacita karena melihat perbuatannya yang bersih. Dhammapada Yamagawaga Sair 16. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Sotihotu. Yang saya hormati pemimpin puja bakti yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini telah melakukan puja terhadap Tiratana. Tentunya ini hal yang sangat baik dan bermanfaat. Yang terutama bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, karena tidak semua umat Buddha ketika jatuh tempo untuk melakukan puja bakti, melakukan perbuatan baik, bisa melakukannya. Tentunya di Jakarta ini ya, sangat banyak umat Buddhanya. Ya, bahkan yang hadir sebelumnya juga saya lihat banyak sekali. Tetapi ya tidak semua bisa secara konsisten untuk hadir yang melakukan puja dan mendengarkan dhamma di sana, berlatih meditasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah datang ya, ke wihara. Itu adalah salah satu aset, salah satu kebahagiaan tersendiri ya, yang bisa direnungkan. Tentunya rutinitas seperti melakukan puja, berpuja bakti di wihara, ya tidak hanya di wihara ini saja, dan di tempat lain harus kita ya tingkatkan, paling tidak konsisten. Ada yang berpendapat berlatih dhamma tidak harus ke wihara. Tetapi perlu kita ingat ya, dengan kita ke wihara
tentunya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Manfaat yang pertama, kita bisa mengulang kembali syair, ya, kata maupun suta yang telah Bapak Ibu sekalian ulang tadi, dan bisa berlatih bawana, dan bisa mendengarkannya urian dhamma. Selain itu juga, ya, kita bisa bertemu sesama umat Buddha yang ada di, khususnya di Jakarta. Ya, karena dengan kita berkumpul, ya, di wihara, tentunya kita bisa saling mengenal, ya, yang satu minggu bisa ketemu, ya, dengan teman-teman kita. Tentunya ini juga suatu hal yang sangat bermanfaat. Setidaknya kita tahu kabar dari, ya, umat Buddha, ya, yang teman-teman kita yang sering, ya, berkumpul di wihara, mereka sehat. Itu merupakan suatu keuntungan tersendiri, suatu pengondisi yang Bapak Ibu sekalian dapatkan untuk memperoleh kebahagiaan. Sesuai dengan tema yang saya akan bawakan, kebahagiaan merupakan tujuan semua makhluk. Tetapi di sini saya kerucutkan, ya, semua manusia. Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian memilih untuk datang ke wihara pada kesempatan pagi hari ini, tentunya ingin memperoleh kedamaian. Ya, ingin memperoleh kedamaian. Bapak Ibu sekalian memilih menjadi seorang upasaka-upasika, juga tujuannya ingin memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian memilih menjadikan dhamma sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tujuannya ingin memperoleh kebahagiaan. Bahkan, ya, saya sendiri memutuskan untuk meninggalkan, ya, dan menjalani kehidupan sebagai seorang papacita juga ingin memperoleh kebahagiaan. Tentunya kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, jika ditanya mana yang kita ingin kita alami, kondisi-kondisi yang baik atau yang buruk, dalam hal ini, ya, keburukannya, penderitaan dan kebahagiaan, tentunya secara naluri kita memilih kondisi yang baik, ya, memilih kondisi yang mampu untuk memperoleh kebahagiaan. Saya kira ini berlaku entah itu orang kalangan elit, ya, kalangan menengah dan ke bawah, semuanya berlaku. Tujuan dari, ya, manusia pada umumnya untuk melakukan apapun itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Namun yang perlu diketahui, ya, dalam hal mencari kebahagiaan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menghindari segala bentuk kejahatan.
Ya, karena apa? Kejahatan ini ya sangat mengganggu. Kejahatan ini ya sangat akibat yang akan diperoleh dari perbuatan ini maka adalah penderitaan. Dalam Anguttara Nikaya dijelaskan, Sang Buddha menjelaskan kepada para muridnya, oh para biku, tinggalkan kejahatan. Manusia dapat meninggalkan kejahatan. Jika saja manusia tidak dapat meninggalkan kejahatan, maka saya tidak akan menyuruh kalian untuk meninggalkannya. Alasan yang paling jelas, yang paling bisa kita pahami, sebenarnya manusia itu bisa meninggalkan kejahatan. Dalam hal ini ya kejahatan melalui ya badan jasmani, ucapan dan pikiran kita. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian ditanya, saya kira ya latar belakangnya ya berbeda-beda. Ya, kalau direfresh ya ke belakang mengenai kehidupan kita masing-masing, saya kira ya tidak semuanya, tetapi juga ada beberapa yang dulu latar belakangnya adalah orang-orang brengsek, orang-orang yang kurang baik. Tetapi dengan mengenal Dhamma, maka ia mampu berubah. Ya walaupun ada yang berubahnya tidak seketika, bertahap. Ada yang memang langsung berubah 100%. Hal itu menandakan bahwa sebenarnya kita semua itu mampu untuk meninggalkan segala bentuk kejahatan. Mengapa terkadang orang-orang tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu, perbuatan buruk? Satu, dia tidak mau berusaha. Dia terjebak. Ya, karena kalau perbuatan buruk ini memang dari pelanggaran 5 sila. Itu kalau dilihat secara nyata, semuanya nikmat. Benar tidak? Semuanya nikmat. Tetapi di sini diumpamakan sebagai, ya kalau Bapak Ibu sekalian ya, ada perumpamaan mata kail. Di situ ada umpan. Selama kita belum, ya selama ikan itu belum memakan sampai kena mata kail, dia masih happy, masih senang. Tetapi nanti ketika suatu saat ikan tersebut ketika memakan umpan dan kena, ya mata kailnya itu ikut kemakan, maka di situ dia akan mendapatkan malapetaka. Dan kebanyakan kita dalam kehidupan sehari-hari setelah memperoleh penderitaan baru sadar. Setelah suatu kemalangan menimpa kita, kita baru sadar. Kenapa tidak menyadari bahwa perbuatan buruk itu ya membawa penderitaan sebelum kita memperoleh penderitaan? Ya. Kebanyakan ketika sudah mendapatkan kemalangan, ketika sudah mendapatkan bencana, ketika penderitaan itu sudah kita alami, di situ baru seseorang itu sadar dan menyesal. Ya memang tidak ada namanya penyesalan itu di depan, di awal. Penyesalan selalu ada di belakang. Tetapi ya kita bisa menyadari, ya dengan apa? Dengan kewihara salah satunya, dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Ya, sebelum penderitaan menimpa kita, hendaknya kita sadar terlebih dahulu.
Ya. Dengan demikian maka ya hal itu sudah menjadi keuntungan bagi kita sendiri. Ya, sebelum penderitaan itu menghampiri kita, itu kita bisa sadar terlebih dahulu. Dengan demikian maka perbuatan-perbuatan buruk yang sudah kita jalani, yang sedang kita jalani, maka kita bisa meninggalkannya. Nah, itu didapatkan dengan belajar, bisa membaca, bisa mendengar. Dalam Dhammapada dianalogikan perbuatan buruk, ya di situ memang pikiran diumpamakan ya bagaikan roda pedati yang mengikuti ya langkah kaki lembu. Kita bisa melihat lebih dalam lagi sebenarnya mengapa di situ suatu perbuatan buruk, entah itu melalui pikiran, ucapan dan perbuatan itu diibaratkan sebagai roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat sekarang nampaknya sudah tidak ada ya. Ya, tidak ada. Mungkin yang ada delman ya. Zaman dahulu ya, kalau yang namanya roda pedati itu pasti bobotnya sangat berat sekali. Ya, berat sekali. Karena apa? Ya, kenapa diumpamakan sebagai roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu? Perbuatan buruk itu ketika nantinya berbuah, nantinya menimpa kita, itu secara umum itu akan membuahkan penderitaan. Seperti lembu-lembu tadi yang menarik pedati tadi. Dan di bait selanjutnya itu dijelaskan ya, diumpamakan bayang-bayang yang mengikuti bendanya, itu perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya, ketika diikuti bayang-bayang merasa terbebani tidak? Tidak ya. Terbebani tidak? Tidak pernah. Karena selama ini saya belum mendapatkan kasus seseorang diikuti bayang-bayang itu terbebani menderita. Itulah ya perbuatan baik. Perbuatan baik itu kalau dikembangkan nantinya, bahkan di kehidupan sekarang, dia ketika berbuah, dia akan membuahkan kebahagiaan. Karena semuanya mencari kebahagiaan itu. Semuanya mengiyakan. Berbeda dengan perbuatan buruk ketika ia berbuah, kebanyakan kita menolak. Makanya di situ dianalogikan sebagai roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu. Kalau ditanya lembunya itu pasti ya capek karena berat. Hal yang pertama ya ketika seseorang ingin memperoleh kebahagiaan harus ya menghindari segala bentuk kejahatan. Mengapa kita harus ya menghindari segala bentuk kejahatan? Bapak Ibu sekalian, dalam Cula Kamawibangga Sutta, ketika sesuatu perbuatan buruk yang kita lakukan, contohnya membunuh, ya,
kalau tidak ada kama berupa kebaikan ketika nanti tubuh kita hancur setelah kehidupan ini, maka ketika tidak ada kama yang mengondisikan untuk terlahir sebagai manusia, kita akan terlahir di alam yang menderita. Di alam menderita. Dan nanti kalau ketika ada suatu kama baik yang mengondisikan untuk kita terlahir di alam manusia kembali, maka kama yang kita lakukan ya tetap akan berbuah. Ya berupa misalnya banyak kita lihat dalam kehidupan sekarang orang-orang yang mempunyai umur pendek. Itu adalah salah satu akibat dari membunuh. Dan ketika tidak ada kama baik yang mengondisikan untuk terlahir sebagai manusia, ya kita akan terlahir di alam apa ya? Terlebih terlahir di alam menderita, alam yang paling dasar. Nah, untuk itu dalam kehidupan sekarang juga kita harus berupaya, ya, berupaya untuk menghindari segala bentuk kejahatan. Ya, segala bentuk kejahatan harus kita hindari. Tentunya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya, kalau ditanya, kira-kira bisa tidak untuk menghindari perbuatan buruk? Bisa tidak? Bisa. Yang hadir di sini sebenarnya bisa, sudah bisa, sangat bisa. Dalam hal ya bertindak dan berucap. Tapi kalau dalam pikiran ya Bante tidak mengetahui. Itu urusan pribadi. Ya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, perbuatan buruk yang kita lakukan ini sangat membebani, sangat ya mengondisikan ya. Nanti atau kehidupan sekarang juga memperoleh keburukan. Kita bisa melihat salah satu contoh di zaman Buddha Kasapa. Dalam cerita kenapa Sang Buddha waktu semasa menjadi seorang bodhisatta bertapa 6 tahun sengsara, itu di kehidupan yang lampau di zaman Buddha Kasapa, beliau terlahir sebagai Brahmana Jotipala. Mungkin ada yang ingat Brahmana Jotipala. Brahmana Jotipala ini mempunyai sahabat yang bernama Gatikara. Brahmana Jotipala adalah kasta paling tinggi, dan Gatikara adalah kasta rendah, seorang pembuat tembikar. Diceritakan Brahmana Jotipala ini diajak oleh temannya untuk bertemu kepada Buddha Kasapa. Tetapi apa yang dikeluarkan dari kata-katanya? Apa manfaatnya? Ini perumpamaan ya. Apa manfaatnya untuk bertemu pertapa gundul itu? Ya, sekali diajak dia berucap seperti itu. Karena Brahmana Jotipala ini tidak mempunyai keyakinan terhadap Tira Tanah, belum mempunyai ya pada waktu itu. Ya, Brahmana Jotipala ini dibujuk hingga 5 kali. Bahkan yang kelima dibujuk juga sama. Kata-katanya yang keluar sama seperti di awal tadi. Sampai ditarik sabuknya.
tetap sama. Dan diajak lagi. Ya, Gatikara tidak begitu putus asa. Dan diajak lagi. Dan yang terakhir Brahmana, ya, Gatikara. Gatikara ini menarik rambut, pengikat rambutnya. Dan Brahmana Jatipala ini takut dan berpikir, seorang Gatikara, kasta rendah, pembuat tembikar, ya, sampai-sampai berani menarik, ya, saya sebagai Brahmana Jatipala dan mengajak bertemu kepada Sang Buddha. Nah, di situ akhirnya mau. Dan setelah mendengarkan Dhamma, Brahmana Jatipala mempunyai keyakinan, bahkan mengungkapkan Dhamma indah pada awalnya, pada pertengahan, dan pada akhirnya. Dari perbuatan ucapan yang keluar mengatakan seperti tadi, ya, tidak perlu saya ulang. Akibat dari perbuatan itu, Bodhisatta di kehidupannya yang terakhir, dia bertapa selama 6 tahun sengsara. Ya, coba kita renungkan, kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, satu sama lain memang umurnya berbeda. Berapa kali perbuatan buruk yang sudah kita sengaja ucapkan untuk orang lain. Ini yang sengaja, ya. Kalau tidak sengaja kan tidak terlalu bermasalah. Tetapi sengaja, kita sengaja marah. Bapak Ibu sekalian, ya, yang sebagai suami sengaja mempunyai niat marah terhadap pasangan. Begitu juga sebaliknya. Ada niat marah terhadap suami. Begitu juga orang tua terhadap anak yang punya niat marah. Juga anak terhadap orang tua yang punya niat marah. Hal demikian hendaknya selalu direnungkan. Dan pemahaman-pemahaman yang baik itu muncul karena kita sering mendengar, sering membaca, dan tidak berhenti dalam dua hal itu. Kalau kita cuma mendengar, membaca, tanpa terjun langsung, ya, karena pengetahuan-pengetahuan seperti bagaimana meredam kemarahan, bagaimana memperoleh kebahagiaan, itu kalau tidak diaplikasikan, nanti ketika kita butuhkan, ya, dia tidak akan berfungsi. Kalau kita marah, ya marah, tidak akan berfungsi sama sekali. Untuk itu harus diingat, diperhatikan, dan digunakan sebagai senjata. Nanti ketika perbuatan buruk itu muncul dari pikiran, ucapan maupun perbuatan, itu bisa kita gunakan. Ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita baca. Nah, di situ sebenarnya yang namanya praktek itu seperti itu. Kalau kita membaca, kita mendengar seperti ini masih sekedar teori. Tetapi nantinya yang memutuskan di dalam kehidupan sehari-hari, ini saya gunakan, oh ini tidak patut untuk digunakan, itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, ya tentunya kita berusaha untuk menghindari segala bentuk perbuatan buruk atau kejahatan itu sendiri. Nah, itu menjadi syarat pertama ketika seseorang ingin memperoleh kebahagiaan.
Karena apa? Dengan demikian maka kita sudah melakukan upaya untuk supaya penderitaan itu ya tidak terkondisi untuk muncul. Dan yang selanjutnya dalam syair Dhammapada 183 dijelaskan, kita berupaya untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik karena apa? Perbuatan baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada kehidupan sekarang maupun di lampau, itulah yang mengondisikan kita untuk memperoleh suatu hal-hal yang positif, suatu hal-hal yang baik, yang berujung pada kebahagiaan. Tentunya dalam melakukan perbuatan baik, dalam hal apapun itu, memang nampak luarnya Bapak Ibu sekalian di sini duduk bersama-sama melakukan perbuatan baik. Tetapi yang mampu mengondisikan kualitas perbuatan baik itu adalah Bapak Ibu sekalian. Belum tentu ya, yang duduk di sini, yang datang ke wihara ini semuanya sama. Belum tentu. Tentunya ya sama-sama melakukan puja, membacakan parita, sama-sama melakukan bermeditasi, sama-sama mendengarkan uraian seperti ini. Semuanya nampak sama. Tetapi yang mampu mengondisikan seberapa berkualitas perbuatan saya ini adalah diri sendiri. Untuk itu, ketika Bapak Ibu sekalian melakukan perbuatan baik dalam bentuk apapun, lakukan dengan baik, lakukan dengan penuh perhatian, ya, penuh perhatian. Karena yang namanya kualitas perbuatan itu tergantung dari diri sendiri. Ya, misalnya 5 orang ya melakukan berdana misalnya makanan. Mereka semua melakukan berdana makanan dengan makanan yang sama. Jumlahnya juga sama. Jenisnya juga sama. Tetapi kalau tidak hati-hati, ya, antara satu dengan yang lain itu sangat berbeda juga buahnya. Akibatnya juga sangat berbeda. Untuk itu, ketika kita melakukan perbuatan baik dalam bentuk apapun itu, kita harus menjaga kualitas dari perbuatan kita, ya, menjaga kualitas dari batin kita. Karena hanya itu yang bisa kita dapat lakukan. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, ya, dalam hal berbuat baik, seumpamakan Bapak Ibu sekalian merawat anak. Ya, seorang orang tua yang merawat anak tentunya sangat menginginkan anaknya itu mempunyai mutu yang bagus. Sama halnya guru dengan murid. Bagaimana? Ya, diberi makanan yang bergizi. Sekolahnya nanti yang memang nomor 1. Itu apa? Itu ya salah satu kondisi untuk supaya si anak tadi berkualitas. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian melakukan segala bentuk kebaikan, kalau tidak membuat kondisi-kondisi yang lain yang mengupayakan bahwa perbuatan baik itu mampu berkualitas, ya terasa biasa-biasa saja. Ya, biasanya ini terjadi kepada seseorang yang sudah sering melakukan kebiasaan baik itu. Dia kadang-kadang lupa. Dia sudah memberi, tetapi tidak menumbuhkan kualitas batin yang baik. Kualitas batin yang baik ini seperti pupuk.
dia menyuburkan. Ya. Dalam artian di sini ketika melakukan apapun ya harus dengan perhatian yang baik. Itu sudah cukup. Untuk itu ya, ketika Bapak Ibu sekalian sudah terampil, sudah sering melakukan segala bentuk kebaikan ya, jangan menyepelekan. Harus dijaga dengan baik. Harus diupayakan dengan semaksimal mungkin. Ya. Untuk itu ya, walaupun itu sudah sering kita lakukan seperti puja bakti, bermeditasi, mendengarkan khutbah, dan berdana seperti yang lain, itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ya, karena yang menentukan adalah diri kita sendiri. Yang bisa membuat perbuatan itu berkualitas atau tidaknya adalah diri sendiri. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang tahu sejauh mana perbuatan yang saya lakukan ini berkualitas atau tidak. Kita harus punya keyakinan. Biasanya kan kebanyakan orang-orang tidak yakin, ragu sendiri dalam melakukan kebaikan. Ini sudah benar atau tidak ya? Nah, ini sudah tepat atau tidak? Untuk itu, ketika seseorang ingin melakukan kebaikan, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti halnya Bapak Ibu sekalian menjaga anaknya masing-masing. Ya, perbuatan baik kita harus jaga seperti kita menjaga Bapak Ibu sekalian menjaga anaknya masing-masing. Upayakan yang sebaik mungkin. Dalam hal berbuat baik Bapak Ibu sekalian, yang orientasinya ya mampu mengondisikan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan. Sebenarnya ya, kenapa Sang Buddha ya dalam lanjutannya dijelaskan, ada kutipan juga, menganjurkan ya para muridnya, kita semua untuk berbuat baik. Karena alasan yang paling tepat, kita semua mampu melakukan, mampu mengondisikan perbuatan baik itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya, kira-kira sampai saat ini sudah mampu belum untuk melakukan perbuatan baik? Mampu. Mampu. Buktinya apa, Bante? Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian sudah mampu melakukannya. Jadi kalau masih berpikiran saya belum mampu, itu tidak ada perhatian dalam melakukan kebaikan yang sekarang. Kadang-kadang kan kalau ditanya sudah mampu belum, berpikir dulu. Karena apa? Yang dulu yang diingat, bukan yang saat ini. Ya, padahal kenyataan pada saat ini Bapak Ibu sekalian sudah mampu. Bahkan ya sudah melakukan ya saya kira yang terbaik. Dalam banyak cerita, salah satunya di dalam Sakapanya Sutta, ada salah satu cerita seorang Brahmana, bukan Brahmana, seorang perumah tangga yang bernama Gopika. Brahmana perumah tangga Gopika ini seorang pasika, seorang perempuan. Dia tidak terima terlahir sebagai seorang perempuan. Ya, kalau sekarang laki-laki dengan perempuan ya setara. Tetapi zaman dahulu terjadi yang namanya tidak ada kesetaraan. Ya, tidak ada kesetaraan. Di situ dia tidak terima terlahir sebagai seorang perempuan. Tetapi dia tidak memberontak dan sebagainya. Ya, tidak memberontak dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Karena dia sudah tahu
manfaat dari perbuatan baik, ya, dia cukup berlatih moralitas dengan baik. Ketika ada para biku pindah bata pagi hari, dia rutin berdana. Dan dengan melakukan perbuatan seperti itu, dia membuat aspirasi. Semoga di kehidupan yang akan datang saya bisa terlahir sebagai seorang laki-laki. Dan buah dari perbuatan baik itu tidak hanya terlahir sebagai laki-laki, bahkan di situ diceritakan terlahir sebagai seorang dewa, putra dewa Saka. Salah satu dari putra dewa Saka yang bernama Kupaka. Itulah kehebatan dari perbuatan baik yang membuahkan kebahagiaan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya keadaan sekarang itu terpuruk, hal yang dilakukan bukan mengeluh, tetapi berusaha. Ya, berusaha. Dijelaskan juga ya dengan melatih sila, bahkan mampu untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Itu yang harus dilakukan. Kita semua di sini sudah tahu apa yang disebut dengan melatih perbuatan seperti berdana. Kita semua di sini sudah tahu sila, ya berlatih sila, bahkan ya berlatih sila. Kita semua di sini sudah tahu yang namanya berlatih bawana. Tetapi pertanyaannya, seberapa kita konsisten dalam melakukan perbuatan baik-baik seperti itu? Ya, kita harus renungkan itu. Karena kalau kita merenungkan perbuatan seperti itu, ya nantinya kita akan terkondisi untuk melakukan perbuatan baik seperti itu. Ya, semuanya tahu. Bahkan kalau teorinya mungkin sudah, kalau bahasa Jawanya jubel, sudah penuh di sini. Tetapi kalau enggan untuk melakukannya itu, ya di situ nanti yang akan menjadi malapetaka. Jadi dhamma yang dipelajari ini bukan hanya sebagai simpanan kita, tetapi nanti kita bisa jadikan senjata ketika kemarahan datang, ketika penderitaan, misalnya kesedihan datang. Kita bisa mengingat kembali. Kalau kesedihan datang, apa yang harus kita lakukan? Kalau kemarahan datang, apa yang kita lakukan? Kalau keserakan datang, apa yang harus kita lakukan? Ya, hal itu tentunya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam Anguttara Nikaya dijelaskan, di situ dijelaskan, ketika seseorang bisa menjaga perbuatan, ucapan dan pikiran pada pagi hari, maka kebahagiaan di pagi hari itu menjadi milik mereka. Dan hal ini juga berlaku pada siang hari dan malam hari. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu sekalian melihat ke dalam diri masing-masing. Apakah pada kesempatan pagi hari ini saya sudah dalam kondisi bahagia? Berarti kalau pada kesempatan pagi hari ini masih tidak dalam kondisi bahagia, ada yang kurang tepat. Entah itu pikiran, ya, kebanyakan pikiran ya. Karena kalau ucapan dan jasmani Bapak Ibu sekalian, saya lihat sudah banyak yang terkendali. Semuanya sudah diam. Tetapi pikiran, satu lagi, itu kalau pada kesempatan pagi hari ini masih ada yang namanya penderitaan, berarti pikirannya ada yang kurang tepat. Untuk itu kalau Bapak Ibu sekalian mampu menjaga ketiga pintu ini harus setiap saat, harus konsisten.
maka saya kira setiap hari Bapak Ibu sekalian mampu memperoleh kebahagiaan. Dalam hal mencari kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian mengejar kebahagiaan, kondisi-kondisi yang negatif itu berkembang dan kondisi-kondisi yang positif itu tidak berkembang, maka kebahagiaan seperti itu harus ditinggalkan. Karena kebahagiaan seperti itu biasanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Dan biasanya yang namanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan makhluk lain itu cenderung perbuatan buruk. Dan yang kedua, ketika Bapak Ibu sekalian mengejar kebahagiaan, kondisi-kondisi positif itu berkembang dan negatif itu tidak berkembang, maka kebahagiaan seperti itu dipertahankan dan dikejar. Karena biasanya hal itu cenderung membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan makhluk lain, menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan makhluk lain. Ya, dua hal itu hendaknya harus kita jadikan patokan dalam hal mengejar kebahagiaan. Bisa kita renungkan, saya hingga sampai saat ini masuk kriteria yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dengan demikian maka kita mampu untuk memilih yang namanya tadi melanggar Pancasila Buddhis itu senang semua orang. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya pengetahuan sama sekali, yang namanya membunuh makhluk hidup itu senang, yang namanya mencuri itu senang. Tetapi sekarang Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah mempunyai pengetahuan. Makanya dengan akibat yang didapatkan ketika melanggar itu takut akan akibatnya, maka tidak melakukan hal itu. Dan yang namanya kebahagiaan tentunya yang mampu mengupayakan, yang mampu mengondisikan kebahagiaan itu adalah diri sendiri. Seperti halnya di situ saya tuliskan tuan rumah yang mempunyai tamu. Ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai tamu sebagai tuan rumah, saya kira ketika datang tamu tersebut tidak dikehendaki untuk masuk, sampai kapanpun tamu tersebut tidak akan masuk, kecuali tamu itu tidak diundang seperti perampok, Karena kalau perampok biasanya masuknya bukan lewat pintu depan, lewat jendela. Ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai tamu, Bapak Ibu sekalian tidak menghendaki untuk tamu itu masuk dalam rumah, sampai kapanpun tidak akan pernah masuk. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai tamu, Bapak Ibu sekalian membuka pintu dan mempersilakan masuk, maka pasti tamu tersebut akan masuk. Hal ini juga berlaku, yang namanya kebahagiaan dan penderitaan juga berlaku. Kalau Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari tidak menginginkan penderitaan itu dialami, walaupun waktu itu kita sudah mengalami, maka sebenarnya tidak ada penderitaan. Kita sudah mengalami yang namanya misalnya sakit, tetapi kita tidak menghendaki penderitaan. Sudah sakit sakit. Itu tidak akan berefek, walaupun kita sudah mengalami. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kalau kita tidak mengupayakan, siapa lagi yang mau mengupayakan? Orang lain yang ada di sekitar kita itu hanya sebagai pengondisi. Yang namanya kebahagiaan, yang namanya penderitaan itu ada di sini, tidak ada di luar sana. Di sana sebagai pengondisi saja. Untuk itu Bapak Ibu sekalian,
dalam hal ingin memperoleh kebahagiaan harus diri sendiri yang berupaya. Karena yang namanya kebahagiaan dan penderitaan itu ada di diri kita masing-masing. Orang lain sebenarnya hanya sebagai, yang nampak luar itu hanya sebagai pengondisi. Yang namanya kemarahan, yang namanya kebencian, keserakahan, yang namanya sukacita, namanya kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Orang lain hanya sebagai pengondisi. Untuk itu, ya pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian sudah mengupayakan. Saya kira ini adalah suatu pengondisi untuk Bapak Ibu sekalian memperoleh kebahagiaan. Ya, karena apa? Pada kesempatan pagi hari ini, sebenarnya Bapak Ibu sekalian di rumah ya dapat kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian mengorbankan kebahagiaan yang kecil itu untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Untuk itu, ketika kita mampu mengorbankan yang kecil untuk memperoleh yang besar, dan itu manfaatnya adalah untuk diri sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian di rumah ya saya kira ada yang sudah punya rencana ke sana, liburan ke sini. Tetapi dengan mempunyai pemikiran dan pandangan yang benar bahwa datang ke wihara adalah suatu keputusan yang baik yang akan mengondisikan untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua maju dalam dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu.